Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Alvan Noviansa selaku mahasiswa STAI Fathahillah Serpong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan sistem PAI atau perencanaan sistem pendidikan agama Islam. Baiklah, judul yang akan saya presentasikan pada pertemuan kali ini yaitu komponen dan macam-macam pendekatan dan desain perencanaan sistem pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Baiklah, yang pertama kali kita bahas mengenai hal tersebut adalah apa sih itu pendekatan sistem, apa pengertian dari pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem adalah serangkaian suatu tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep sistematik dan sistem secara keseluruhan, ya, dan dapat menghasilkan alternatif pemecahan masalah dan solusi alternatif untuk dapat diterapkan. Nah, jadi seperti itu serangkaian suatu tahapan pemecahan masalah, ya, pemecahan masalah dengan menggunakan konsep sistematik. Ada dua, ya, konsep sistematik dan sistem secara keseluruhan. Nah, yaitu yang poin kedua yang akan saya jelaskan yaitu manfaat. Nah, manfaat dari pendekatan sistem pembelajaran itu apa? Ya, antara lainnya yang pertama adalah melalui pendekatan sistem tersebut, ya, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas, ya, dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, manakala dalam suatu proses pembelajaran tanpa adanya tujuan yang jelas, tentu pasti proses pembelajaran tidak akan menjadi fokus. Dalam arti apa? Nah, dalam arti pembelajaran akan menjadi tidak bermakna serta sulit menentukan efektivitas proses pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu. Yang poin kedua apa? Yang manfaat yang kedua apa? Pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis, ya. Jadi apa? Pendekatan sistem itu menuntut pada para guru agar dapat pada kegiatan yang sistematis. Nah, seperti itu. Yang ketiga apa? Pendekatan sistem dapat merancang apa? Merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan, ya, segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Seperti itu. Yang terakhir apa? Ya, manfaat pendekatan sistem yang terakhir apa? Yang terakhir adalah pendekatan sistem dapat memberikan umpan baik. Nah, jadi maksudnya apa? Pendekatan sistem dapat memberikan umpan baik. Maksudnya melalui proses umpan baik tersebut, dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil, ya, dicapai atau apa belum. Jadi seperti itu. Nah, hal ini sangat penting bagi kita, ya. Hal ini sangat penting bagi kita pendidikan agama Islam tersebut. Sebab kenapa? Ya, dalam mencapai tujuan merupakan tujuan utama dalam berpikir sistematik. Nah, harus penting, ya. Kita sangat penting. Sebab apa? Mencapai tujuan tersebut merupakan tujuan utama, tujuan yang paling utama. Ya, kalau kita tidak tahu manfaat dari pendekatan sistem tersebut, ya ini susah bagi kita semua, ya. Ya, seperti itu. Ya, poin ke C, ya, yang tadi adalah poin ke B, yaitu manfaat pendekatan sistem pelajaran, yaitu yang C. Yang sekarang adalah yang C.
komponen ya. Poin yang C adalah komponen sistem pembelajaran. Nah, komponen sistem pembelajaran ini banyak menurut para ahli-ahli pakar ya, bahwasanya yang pertama apa? Siswa ya. Yang kedua adalah tujuan, 3 kondisi, 4 sumber-sumber belajar, dan 5 hasil belajar. Ada juga menurut pakar Soetovo. Nah, Soetovo ini pembelajaran menurut pakar tersebut, pembelajaran sebagai suatu sistem yang komponennya terdiri dari apa aja? Yang pertama, siswa ya. Yang kedua, guru. Ketiga, tujuan. 4 materi. 5 metode. Yang keenam, sarana atau alat dan media. 7 apa 7? Yaitu evaluasi. Dan terakhir yang sangat penting adalah lingkungan. Jadi seperti itu ya. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, menurut komponen tersebut, adapun menurut komponen-komponen pembelajaran meliputi 7 aspek. Nah, 7 aspek ya. Jadi komponen-komponen pembelajaran ya itu meliputi 7 aspek. Apa saja sih 7 aspek? Ya. Yang pertama, tujuan pendidikan pengajaran. Tujuan pendidikan pengajaran. Yang kedua, peserta didik atau siswa. Yang ketiga, tenaga kependidikan, khususnya apa? Siapa? Yaitu guru. Yang keempat, perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum. Ya, ini sangat penting. Yang poin keempat, apa? Perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum. Yang kelima, strategi pembelajaran. Ya, kita harus mempunyai strategi pembelajaran. Bagaimana kita bisa menyampaikan kepada siswa tersebut? Harus ada strategi ya. Dalam pembelajaran tersebut harus ada strategi. Yang keenam, media pembelajaran. Pasti ya, media pembelajaran. Kita harus ada mengadakan apa ya? Media pembelajaran. Yang terakhir apa? Dan evaluasi pembelajaran. Ya, pasti ini setelah kita mengajar dari awal sampai terakhir, pasti yang namanya evaluasi pembelajaran. Kita harus tahu bagaimana perkembangan pelajaran anak-anak tersebut, bagaimana penyampaian anak-anak tersebut. Kita harus berikan evaluasi ya. Jadi suasana pembelajaran tersebut tidak vakum. Jadi seperti itu. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang kurang jelas atau kurang menyerap dalam penyampaian saya ya, ini penyampaian materi awal dari saya, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang mempresentasikan. Oleh karena itu saya mohon maaf untuk pribadi saya apabila penyampaian saya kurang mengenai, kurang meresap dalam penyerapan teman-teman semuanya. Akhirul kalam. Selanjutnya yang D, macam-macam sistem pendekatan pembelajaran PAI. Ya, dalam pengajaran pendidikan agama Islam juga sangat membutuhkan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini merupakan sistem dalam suatu kesatuan dalam unsur-unsurnya yang meliputi tujuan, materi, serta alat-alat, sumber belajar, dan penilaiannya yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Ya. Dan ada bermacam-macam pendekatan. A, yaitu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini merupakan pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan yang baik. Ya. Dengan pendekatan ini, peserta didik diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan pengalaman keagamaan baik secara individual maupun kelompok. Ya. Yang B, itu pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ini ya dimaksudkan agar seseorang memiliki kebiasaan. Kebiasaan apa sih?
berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri, ya. Yang selanjutnya yang C, pendekatan emosional. Pendekatan emosional ini merupakan gejala kejiwaan yang ada dalam diri seseorang tersebut berhubungan dengan masalah perasaan, ya, masalah pikiran. Karena dengan itu pendekatan emosional merupakan usaha untuk mengunggah, ya, perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan nama yang baik dan mana yang buruk, ya. Membedakan peserta didik itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang D, pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini suatu pendekatan yang menggunakan rasio akal, ya, dalam memahami dan menerima suatu ajaran agama yang disampaikan oleh pengajar. Yang selanjutnya yang E, pendekatan fungsional. Fungsional ini memberikan upaya pembelajaran dengan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan pembelajaran dan bimbingan untuk melakukan salat, ya. Misalnya diharapkan berguna bagi kehidupan seorang baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosial, ya. Selanjutnya yang F, pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan atau memberikan contoh yang baik. Guru yang senantiasa bersikap baik kepada setiap orang, misalnya secara langsung memberikan keteladanan bagi anak didiknya, ya. Keteladanan pendidik terhadap anak didiknya merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pembelajaran yang diajarkan oleh pengajar kepada peserta didik. Yang selanjutnya yang E, desain perencanaan sistem pembelajaran PAI. Desain pembelajaran pelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran, uji coba dan penilaian bahan, ya. Di antaranya yaitu desain adalah salah satu aspek dari proses pengembangan yang terdiri dari 6 fase untuk mengembangkan berbagai bentuk atau aktivitas baru yang dianalisis sebagai proses yang terdiri dari 6 karakteristik yang saling berhubungan. Yang pertama, riset, ya, atau analisis, ya. Yang kedua, desain sintesis atau sintesis. Yang ketiga, produksi atau formasi. Yang keempat, distribusi atau penyebaran, ya. Yang kelima, utilisasi atau kinerja seorang guru, ya. Yang keenam, eliminasi atau penghentian, ya. Eliminasi atau penghentian. Yang selanjutnya, dari beberapa pandangan tersebut di atas, maka desain pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam yang baik adalah yang pertama, menentukan tujuan pengajar pendidik Islam. Adapun tujuan secara umum pendidik agama Islam adalah bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, ya, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan tersebut, jika perlu adanya suatu materi pengajaran tertentu, ya. Yang kedua, menentukan materi pengajaran atau bahan ajar. Bahan ajar atau materi pengajaran ini, ya,
di dalam pendidikan agama Islam adalah terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, keimanan, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh atau sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan. Ya. Yang ketiga, menentukan pendekatan dan metode pengajaran dan strategi yang akan digunakan agar bisa menyesuaikan dengan keadaan peserta ajar. Ya, di dalam pendidikan agama Islam, metode yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ya, guru dengan murid, ya, murid dengan murid, ya, diskusi, tanya jawab, ya, kepada guru, guru kepada murid. Ya. Yang keempat, media pengajaran dan pengalaman belajar ini dilakukan untuk apa? Untuk mempermudah peserta ajar atau murid untuk menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru kepada murid. Dalam hal ini bisa menggunakan media bacaan, ya, media bacaan atau tape recorder, ya. Yang kelima, evaluasi keberhasilan. Ya. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diberikan oleh pengajar pendidik agama Islam. Apakah peserta didik ini, pelajar ini sudah menguasai, sudah memahami, sudah mengetahui sejauh mana pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru pengajar kepada peserta didik itu sendiri. Makanya diadakan evaluasi keberhasilan, ya, untuk menentukan atau mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah diajarkan oleh seorang pengajar. Gitu. Ya. Untuk komponen utama desain pembelajaran yaitu ada satu, pembelajar, yaitu pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Dan yang kedua ada tujuan pembelajaran, baik itu umum maupun khusus. Adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga ada analisis pembelajaran, yaitu proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Dapat dilakukan secara mikro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Yang kelima ada bahan ajar, baik format materi yang akan diberikan kepada pembelajaran. Yang keenam penilaian pembelajaran, yaitu tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Pada model-model desain pembelajaran secara umumnya yaitu model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman, yaitu 1. Model classroom meeting, 2. Ada model cooperative learning, yang ketiga ada model integrated learning, yang keempat ada model constructivist learning, yang kelima ada model inquiry learning, yang keenam ada model quantum learning. Nah, apa sih manfaat dan fungsi desain pembelajaran PAI? Yaitu pertama, sebagai penunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas. Yang ketiga, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur pengajar maupun unsur yang diajar. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Nah, jadi kesimpulannya pendekatan sistem itu yaitu dasar penentuan strategi yang akan diwujudkan dengan penentuan metode.
merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan strategi pembelajaran, baik maupun komponennya, model-modelnya, ataupun macam-macam pendekatannya. Nah, pada desain pembelajaran itu yaitu proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya ada pengembangan bahan dan kegiatan pembelajaran. Oke, baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.